Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari calon penyedia, khususnya para penawar di pekerjaan rekonstruksi jalan ruas jalan Jangga Cikamurang. Pada saat ini proses pengadaan sedang berlangsung melalui mini kompetisi pekerjaan konstruksi di e-katalog. Berdasarkan LKPP nomor 12 tahun 2021 bahwa unwizing atau penjelasan kepada calon penyedia itu dilakukan apabila diperlukan. Dalam pengadaan pekerjaan ini itu dilakukan melalui proses mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Melalui lampiran surat Dirjen Bina Konstruksi nomor BK 0801.DK strip 30 tanggal 10 Januari 2025 pada poin 12.1 itu menjelaskan bahwa proses mini kompetisi pekerjaan konstruksi tidak wajib dilakukan pemberian penjelasan atau unwizing. Di poin 12.2 itu dijelaskan lagi apabila diperlukan PPK dapat melakukan pemberian penjelasan. Jadi pada saat ini karena kami menganggap di lokasi ini perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut yang mungkin tidak bisa dijelaskan melalui dokumen kompetisi yang kita upload atau kita unggah dalam pengadaan, maka kami akan menjelaskan lebih detail. Di dalam dokumen kompetisi itu kita lampirkan juga gambar rencana pekerjaan. Jadi di lokasi pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan yaitu seperti yang terlihat di dalam layar. Jadi penanganannya itu full racing grade dengan lapisan 2 lapis hot mix, yaitu lapis hot mix, lapis pondasi ACBC, dan lapis aus ACWC. Semuanya sudah jelas digambar. Silakan barangkali ada yang perlu dijelaskan kembali nanti di akhir. Baik Bapak Ibu, dari apa yang tadi saya jelaskan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Maaf Pak, saya mau bertanya. Silakan Pak. Saya dari PT Daun Hijau Alami, kantor di Cirebon. Ini mau bertanya tentang apakah di lokasi tersebut penggelaran aspal hot mix tersebut dapat dilakukan pada siang hari, Pak? Baik, silakan barangkali ada yang lain biar nanti saya jawab sekaligus. Izin bertanya Pak, saya dari PT Siap Menang mau bertanya. Kalau di KAK yang saya baca itu untuk DT-nya itu maksimal 8 ton ya. Kalau misalkan lebih dari itu, boleh atau tidak ya? Apakah si kapasitas jalan yang sebelumnya memenuhi atau tidak? Sekian dan terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjelaskan. Untuk pelaksanaan pekerjaan penggelaran hot mix di lokasi ruas jalan Jangga Cikamurang, itu sebaiknya dilakukan koordinasi dulu dengan pihak terkait ya, yang berwenang terhadap lalu lintas di sana. Tapi berdasarkan pengalaman beberapa tahun ke belakang, kalau di lokasi tersebut itu bisa dilakukan di saat siang hari. Karena memang lokasinya itu jauh dari pemukiman atau perumahan ya. Di sana terdapat perkebunan. Untuk pertanyaan kedua, saat kita melaksanakan perbaikan jalan, kita juga harus memperhatikan bahwa akibat dari itu tidak merusak jalan-jalan yang lain karena mengangkut dengan beban yang sangat berat. Makanya di dalam peralatan minimum kita sampaikan maksimal sekian ton. Jadi apabila di atas itu akan melebihi dari MST kapasitas jalan yang disyaratkan. Mungkin itu saja yang penjelasan dari saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Pak Jono lagi di mana Pak? Iya Pak, lagi di kantin Pak, makan siang. Oh ya, deket ya. Bisa ke ruangan saya sebentar? Ini ada yang harus saya sampaikan Pak. Oh, oke, siap. Sekarang OTW Pak. Siap. Oke, baik. Ditunggu Pak ya. Tuh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Siap. Alhamdulillah sehat. Ya. Aduh, gimana nih? Udah makannya Pak Jono? Alhamdulillah udah Pak. Udah ya. Barusan. Oke, jadi begini Pak Jono. Saya dapat laporan dari direksi lapangan. Di pekerjaan yang Pak Jono pimpin, itu kemarin infonya diberhentikan oleh direksi lapangan karena pekerjanya tidak menggunakan APD. Jadi, dan itu juga ada dokumentasinya. Sehingga ya saya sependapat dengan apa yang dilakukan Dirlap. Jadi pekerjaan itu harus diberhentikan terlebih dahulu. Iya Pak, terima kasih atas himbauannya. Pada intinya sebenarnya pekerja saya di lapangan tuh Pak, kalau APD dari mulai helm, sepatu, rompi itu kami itu sudah menyediakan Pak. Cuman karena kebiasaan pekerja kami di lapangan itu merasa kurang nyaman kalau kerja pakai helm tuh Pak. Nanti akan saya himbau kembali supaya dibiasakan pakai helm, pakai APD lengkap gitu. Pada intinya sih sebenarnya kita tuh sudah menyediakan Pak. Cuman yang mungkin dari kita akan lebih tegas lagi untuk memakai APD lengkap Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya. Oke, memang itu masalah yang sering dijumpai Pak ya. Jadi karena ini sistem yang digunakan untuk mengendalikan risiko di tempat kerja, jadi tujuan sistem ini itu menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Itu keuntungannya ya buat pekerja juga, gitu kan, untuk melindungi si pekerja itu sendiri, gitu ya. Jadi penerapan SMK 3 ini diwajibkan bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Ketentuan dan pedomannya pun itu diatur dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi ada aturannya Pak. Ya kalau untuk masalah yang tadi Pak Jono sampaikan, yaitu perlu diadakan pengarahan, sosialisasi. Itemnya pun ada. Item untuk dari SMKK itu untuk memberi pengarahan kepada pekerja untuk dalam hal pengamanan dari APD tersebut. Jadi tolong dilaksanakan karena kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan tanpa dulu melengkapi dari apa yang diatur dalam peraturan ini. Ya, oke. Oke ya. Siap, terima kasih Pak. Ya. Saya nih, nanti saya akan tulis di sini ya. Nah, sekarang STA 175 Pak Krisno, berapa ketebalannya? 3,9. 3,9 ya. Nah, sekarang Ini lagi apa ini? mohon maaf Pak, sebetulnya ini lagi Bapak. Bapak. Ya. Aduh, gimana sehat? Saya alhamdulillah Pak nih Pak. Ini saya sudah melakukan kegiatan hitung ketebalan coring Pak. Di sini hasil oleh tanggal 25. Saya sudah di coring gitu Pak. Ini pengukurannya kenapa pakai mistar? Ini kan ada ini Pak, ada Iya, karena kan milimeternya tuh Pak. kalau untuk benda uji ini harus ada nilai toleransi, jadi harus masih tinggi. Jadi tidak bisa menggunakan mistar. Mistar hanya kebaca mili saja mungkin ya. Nah ini nih, ini kalian punya. Kenapa nggak dipakai? Oh ini Nah, ini Sigmat namanya. ini pakai ini Pak, terus di ini jadi Ya, simpel gitu, Pak. tapi ini ketelitiannya lebih tinggi dari mistar biasa. Jadi
harus menggunakan sigmat. Jadi 0,05 pun mili itu tetap kebaca kalau itu hanya per mili gitu. Jadi tetap harus gunakan ini wajib untuk menguji ketebalan. Ya, nanti pakai ini. Jadi caranya setiap benda uji yang sudah diambil di lapangan itu harus dibuat skema. Ini skemanya udah ada belum? Belum, Pak. Nah, jadi skema itu dibuat karena dalam spesifikasi umum 2018 revisi 2 itu disebutkan bahwa pengambilan sampel itu dalam 100 meter itu minimal 2 sampel. Nah, di situ Bapak buat skema sesuai dengan harian hampar. Tanggal 25 tadi ya, tanggal 25 itu misalnya kiri atau kanan. Nanti misalnya kanan jalan, Bapak dari STA berapa sampai STA berapa. Di situ nanti terlihat berapa ratus meter lah hamparan hari itu. Nanti Bapak bisa menentukan titik untuk pengambilan sampel coringnya, untuk mengujinya ketebalannya. Nah, jadi setelah dibuat skema, nah, diberi tanda lah. Nah, ini tanda udah benar. Titik di STA misalnya ini 1 + 200 kiri ya, benda ujinya disebutkan. Ini tergambarkan di dalam skema. Nah, di saat mau pengukuran benda uji ini jangan begini, jangan hanya ukur satu sisi. Karena hamparan itu kita tidak menghampar di atas kaca. Itu ketebalan itu pasti berbeda-beda. Ini Bapak lihat sendiri nih. Di bagian sini tebal, bagian di sini tipis ya. Jadi dibuatlah, ditandalah 4 titik, 4 sisi Pak ya. 4 sisi. Ya, nah ini contohnya ya. 4 sisi, Bapak ukur bagian sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, nanti dirata-ratakan. Begitu ya, Pak. Nanti didapatlah rata-rata per sampel. Nah, setelah rata-rata per sampel, misal ada 20 sampel nih yang Bapak ambil. Nanti dirata-ratakan lagi dari hasil rata-rata per titik itu. Itu namanya rata-rata harian hampar. Berdasarkan dari situlah kita bisa melakukan volume, menghitung volume pembayaran. Nah, untuk pengukuran pun ada aturannya. Maksudnya aturan untuk pembayaran. Misal, rencana ini 4 cm kan ya? Ya, sesuai BK Pak. Ya, sebagai 4 cm. Di saat pengukuran itu Bapak menemukan yang di bawah toleransi, itu ada aturannya pembayarannya. Jadi, toleransi untuk ACWC itu 3 mili. Jadi, di saat dia 3,7 sampai 4 cm, itu dibayar sesuai volume dengan harga penawaran. Tapi di saat dia di bawah toleransi 1 sampai 2 toleransi itu dibayar hanya 75% dari harga satuan. Oh, begitu, Pak. Kalau di bawah itu lagi yaitu 2 sampai 3 toleransi itu dibayarnya harga satuannya dikali 55%. Ya, jadi nggak sembarangan ukur. Kalau di bawah itu lagi ya harus diperbaiki, tidak bisa dibayar. Oh, begitu. Ya. Diperbaiki Jadi, itu nanti langsung diulang lagi ya, Pak ya? Iya, seperti Bukan apa? dilapis ya, Pak ya? Bukan. Ya, Ya, itu ya, Pak. ya harus dipahami Kita dulu. rugi Pak. Ya itu makanya Makanya- kita harus benar-benar melaksanakan sesuai dengan prosedur, Siap, Pak siap. Krisna ya. Ya. Oke ya. Siapa? Bisa ya? Bisa Pak. Paham Pak. Ya, kalau misalnya ada yang ragu atau ditanyakan ya tinggal tanya ke saya ya. Siapa? Ya. Oke, ini nggak perlu ini ya. Ya, Pak nanti Ya, pakai yang ini Pak. Ini bisa, cara makainya bisa. Bisa Pak. Oke. Coba dipraktekkan Pak Triswa kalau bisa udah bilang dia. Ya, udahlah sok silakan ya. Lanjut ya. Terima kasih Saya tinggal banyak dulu ya. informasinya, Pak. Yes, yuk, makasih. Waalaikumsalam. Masuk. Pagi Pak, izin menghadap. Gimana? Man? Ini di depan Pak ada titipan dari PT Angin Ribut Pak. Titipan apa? Berkas, dokumen apa? Kado ulang tahun Pak. Waduh. Apa itu? Atau pas saya belum lihat Pak. Aduh, ngeri ya. Ya, kalau kita sebagai penyelenggara negara nih harus hati-hati kalau menerima hadiah atau titipan seperti itu. Jadi
kalau melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dianggap pemberi suap. Jadi kalau berkaitan dengan kedudukannya itu sanksinya berat. Apa tuh Pak sanksinya Pak? Ya, sanksinya itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu bisa hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun sampai 20 tahun, terus kena juga denda sanksi untuk pembayaran 200 juta sampai 1 miliar. Jadi serem kan? Iya cukup berat Pak ya. Gimana kalau, jadi baiknya gimana nih Pak? Ya kembalikan aja, tapi ngomongnya baik-baik gitu, jangan sampai Pak Direkturnya juga tersinggung gitu. Sampaikan saja gitu. Ya mohon maaf, karena kita sebagai penyelenggara juga punya aturan. Jadi jangan sampai itu juga niat mereka ingin berbuat baik ke kita, tapi malah menjerumuskan kita gitu kan. Jadi malah akhirnya malah merugikan kita gitu, bukan mau memberi kita sesuatu hadiah malah gitu. Jadi ya baik-baik saja disampaikan, jangan sampai juga mereka tersinggung gitu. Siap. Ya, makasih gitu ya. Ya. Udah perhatian ulang tahun saya. Oke. Saya bawa lagi Pak. Ya, sok. Mohon izin Pak. Ya, mari.